Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, atau kapanpun Anda menonton video ini. Jadi, pada video ini merupakan lanjutan hukum dasar kimia, yaitu kita baru sampai di hukum perbandingan berganda. Nah, di sini contoh soalnya lagi ya, masih lanjutan hukum perbandingan berganda yang kemarin. Jadi, soalnya agak-agak berbeda lagi dengan soal yang saya contohkan di part sebelumnya. Nah, coba bisa dibedakan ya. Coba kita langsung saja ke soalnya ya. Tunjukkan bahwa data berikut sesuai hukum perbandingan berganda dari Dalton. Tentukan rumus kedua senyawa tersebut. Nah, senyawa A, jadi ada senyawa A di mana senyawa A ini mengandung N dengan O. Nah, di mana N 63,6% massa, kemudian O 36,4% massa. Kemudian ada senyawa B lagi. Senyawa B, jadi ada dua senyawa ya, selalu pasti begitu. Kalau hukum Dalton itu selalu membandingkan senyawa satu dengan senyawa yang lain ya. Senyawa A dan senyawa B, atau senyawa satu atau senyawa dua. Nah, soal ini senyawa A dan senyawa B. Nah, senyawa B ada N-nya juga dengan O-nya, di mana N 46,7%, sedangkan O 53,3% ya. Jadi apa perbedaannya dengan soal sebelumnya? Soal sebelumnya itu adalah memakai gram ya. Tidak apa-apa, saya ingatkan lagi di sini. Coba lihat soal sebelumnya, dia pakai gram. Karena kan namanya sini kan perbandingan massa atau perbandingan berganda. Yang dimaksud perbandingan bergandanya adalah perbandingan massa ya. Masuk di sini di hukumnya, perbandingan massa ya. Ada satuannya kadang berbentuk gram, kadang berbentuk persen ya. Jadi ini yang dimaksud persen massa, di mana kalau persen itu selalu maksimalnya 100% ya, 100%. Ini informasi dulu yang perlu kita ketahui dulu di sini. Ya, terkadang diketahui cuma satu unsur saja. Nah, kita langsung saja ya. Jadi di sini ditanyakan hukum perbandingan berganda dari Dalton. Nah, kita mau membuktikan keberlakuan hukum Dalton ya. Jadi cara kerjanya itu ya seperti ini saja, sama seperti yang kemarin. Ya. Jadi pada soal ini yaitu kita tidak mencari tentukan rumus kedua senyawa berikut ya, tidak perlu ya. Karena nanti ini soalnya nanti Anda dipelajari pada bab setelahnya ini, yaitu tentang rumus empiris ya. Nah, nanti jelaskan di situ di bagian rumus empiris ya. Jadi pada soal ini cuman bagaimana kita menunjukkan keberlakuan hukum perbandingan berganda atau disebut hukum Dalton. Oke? Ya, jadi sekali lagi kalau dia satuannya persen, berarti logikanya pasti maksimalnya 100% ya. Pasti begitu maksimalnya. Nah, kalau gram tadi harus ada informasinya, ada berapa gram di senyawa A misalnya, atau senyawa B, atau senyawa 1 dan dengan senyawa 2. Karena di sini sudah persen, sekali lagi saya ulang-ulang ya, tidak apa-apa. Berarti logikanya pasti totalnya 100% ya. Pasti totalnya 100%. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi sini sekali lagi yang ditanyakan adalah tunjukkan bahwa data berikut sesuai hukum perbandingan berganda dari Dalton. Itu yang kita mau tunjukkan. Jadi bagaimana caranya menunjukkan? Nah, seperti yang caranya yang tadi ya. Jadi misalnya di sini ada senyawa A ya, senyawa A. Di mana senyawa ini mengandung N dan mengandung O sebanyak 63,6% ya, enggak apa-apa ya. Kita pakai persen lagi, bukan pakai gram ya, enggak apa-apa, bisa. Yang penting ini persen massa ya, persen massanya. Kemudian O 36,4%. Nah, kemudian senyawa B itu ada juga N-nya, ada juga O-nya. Itu kalau B dia N-nya 46,7%. Sedangkan O itu 53,3%. Nah, kita membuktikan apakah ini berlaku hukum Dalton atau tidak. Jadi seperti yang kita lihat pada kesempatan ini tidak ada yang sama ya.
Tidak ada sama. Beda yang soal kemarin itu, soal yang di part sebelumnya ada sama. Jadi yang sama tetap, yang tidak sama dicari perbandingannya. Nah, kalau ini tidak sama, jadi untuk membuktikan terserah. Nah, kalau saya ini, apakah kita mau mencari N yang di senyawa A dibanding N di senyawa B, ataukah O yang di senyawa A dibandingkan dengan O di senyawa B, terserah. Nah, pada kesempatan ini saya akan memilih ini yang saya cari, ya. Berarti N harus sama, ya, sama, disamakan Ki. Nah, pertanyaannya apakah sudah sama nilainya, nilai persennya atau nilai massanya dalam satuan persen? Tidak, ya. Maka kita sekali lagi kita bermain matematika. Nah, terserah apakah ini mengikuti ini ataukah yang ini mengikuti ini, terserah yang mana. Nah, saya pilih biar yang N yang di A kasih tetap saja. Berarti ini yang harus dirubah, ya. Ini yang harus dirubah menjadi ini. Jadi seperti itu, ya. Supaya kenapa harus begitu? Karena supaya sama, jadi bisa dicari perbandingannya O, ya, O. Jadi seperti itu. Saya hapus dulu supaya bersih. Nah, bagaimana akal matematikanya, permainan matematikanya? Supaya sama dengan 63,6%. Maka harus dikali berapa? Nah, harus dikali, ya, ingat caranya yang di part sebelumnya, tidak apa-apa saya ulangi di sini, ya. Nah, ini angka 46,7 kasih di bawah karena dia mau dirubah. Jadi yang mau dirubah kasih di bawah Kalau yang mau dikasih jadi seperti ini, maka dia harus di atas. Misalnya ini yang mengikuti, ini harus di atas. Supaya sama nanti hasilnya ini. Jadi nanti akan sama dengan senyawa A dan senyawa B. Jadi begitu cara permainannya, ya. Nah, ini juga berarti karena N yang dikali begitu, O juga harus dikali begitu. Harus 63,6 dikali 46,7%. Harus juga ikut, ya. Supaya kenapa? Supaya tetap keep perbandingannya. Pada senyawa B antara N dengan O. Untuk menjaga perbandingannya, harus juga dibagi begitu. Kalau ini yang dirubah, maka yang ini harus dirubah juga. Jadi seperti itu, ya. Ya, terserah. Jadi ini tidak perlu dirubah karena yang di atas tidak perlu dirubah. Karena yang di atas tidak dirubah juga. Jadi seperti itu. Oke? Saya ingatkan sekali, saya ulang-ulang terus, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Jadi ini tadi dicoret, aman, ya. Jadi sudah sama. Sudah sama, ya. Maka kita bisa bandingkan 36,4 yang di A. 36,4% dibandingkan dengan yang di B. Yang di B masih mau dulu dicari. Kita pakai kalkulator saja biar cepat. Nah, saya perlihatkan saja cara kalkulatornya supaya Anda percaya. Ini tadi 53,3 dikali 63,6. Oke. 53,3 dikali 63, lupa lagi apa. Tadi itu 53,3 kali 63,6, ya. 63,6. Itu hasilnya 3.389,88. Itu kemudian selanjutnya ini kali ini baru dibagi 46,7, ya. Dibagi 46,7. Itu hasilnya. Nah, kita bulatkan 72,5859, ya. 72,59 kita bulatkan 72,59%. Jadi kita bandingkan ini samanya 72,59%. Nah, untuk mencari perbandingannya, ya biasanya itu cara termudahnya kita sama-sama bagi angka yang terkecil, bagi 36,4% saja, ya. Supaya bisa dicari lebih mudahnya, ya. Bisa juga dipakai cara seperti ini, ya. Jadi 36,4 dibagi 36,4 itu pasti satu hasilnya. Nah, kemudian 1 banding 72,559 dibagi 36,4, 72,59, ya. Saya langsung bagi saya ini bagi
36,4 sama dengan 1,99. Ini bisa dibuatkan jadi 2 ya. Jadi 2, 1,99 sekian-sekian. Jadi 2 hasilnya. Jadi 2. Jadi 1/2 berarti memenuhi hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda ya. Perbandingan berganda sama saja. Jadi seperti itu pekerjaannya, cara mengerjakannya. Nah, silakan Anda latihan mencari bagaimana perbandingannya NA dengan NB ya. Bisa Anda latihan dengan cara menyamakan nilainya yang di O yang di A dengan O yang di B ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada latihan soal hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Silakan ditanyakan lagi jika ingin ditanyakan. Part selanjutnya itu adalah kita akan membahas hukum perbandingan volume gas ya, hukum perbandingan volume gas, yaitu hukum Gay-Lussac ya. Silakan dilatihan soal dulu tentang ini, baru pindah lagi ke part selanjutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ke detik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.